wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Rosalia, NIM 21814061, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Muhammadiyah Kendari. Cerita saya hari ini yang berjudul tentang asal mula negeri Lempur. Nah, langsung saja ya kita mendengar ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan belantara, berdiri kerajaan 3 kaum. Kerajaan itu dipimpin oleh 3 bersaudara, yaitu Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Sari, dan Pamuncak Ketupaso. Suatu ketika, hasil panen di wilayah Pamuncak Rencong Talang begitu melimpah, sehingga Pamuncak Rencong Talang bermaksud mengadakan pesta panen dengan mengundang kerabat dan keluarganya. Karena tidak bisa hadir, Pamuncak Tanjung Sari mengutus istri dan kedua anaknya. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di negeri Pamuncak Rencong Talang. Hari Kanduri dan pesta panen pun telah tiba. Telah disepakati bahwa pesta panen akan diadakan 3 hari 3 malam. Nah, pada malam ketiga, harilah si Dara, anak dari Pamuncak Tanjung Sari, yang menjadi incaran para pemuda saat itu. Dikisahkan, pesta panen berlangsung begitu meriah. Tak terasa pun ayam jantan berkokok berkali-kali. Hari benar-benar larut. Si ibu gadis itu mengajak anaknya pulang. Namun, anak gadis itu tidak menghiraukan panggilan ibunya. Ada seorang pemuda yang dekat dengan gadis itu dan bertanya kepadanya, "Siapakah perempuan tua itu?" Jawab gadis itu, "Oh, dia adalah pembantu saya." Sakit hati sang ibu mendengar hal itu. Keesok harinya ketika mereka pulang, dikisahkan ketika rombongan itu tiba di daerah antara Pulau Sungkar dan Pulau Wolo yang berawa dan berlumpur itu, maka berdoalah istri Pamuncak Tanjung Sari kepada Tuhan, meminta agar anaknya yang durhaka itu ditelan oleh rawa yang berlumpur. Rupanya doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Si gadis itu kakinya terjerat oleh rawa yang berlumpur itu, sehingga semakin lama ia semakin dalam. Ia berteriak memanggil pegawai dan ibunya, namun sang ibu tidak menghiraukan panggilannya. Si anak gadis itu menangis dan terus memanggil ibunya. Namun kata sang ibu, "Aku bukanlah ibumu, aku adalah pembantumu." Si anak gadis itu menangis dan terus meraung, memanggil sang ibu dan berkata, "Maafkan aku, ibu, aku tidak akan berdurhaka lagi kepadamu." Namun sang ibu tidak menghiraukan permintaan anaknya. Ia malah mengambil gelang dan selendang jambi yang dipakai anaknya. Ketika barang itu diambil, maka seketika itu juga anak gadis itu ditelan oleh lumpur yang berawa itu. Semenjak kejadian itu, negeri itu dinamakan oleh penduduknya, yaitu negeri Lempur dari kata lumpur. Pesan yang bisa diambil dari cerita tadi adalah kita tidak boleh merasa malu dengan fisik atau keadaan orang tua kita. Kita sebagai anak harus menghormati dan menuruti perkataan orang tua kita. Kalau tidak, kita akan seperti si Dara tadi, menjadi anak yang durhaka, yang dikutuk oleh ibunya. Oke teman-teman, demikianlah cerita saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.